Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang bertemakan perkembangan pendekatan kepemimpinan. Pada pembahasan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan ciri khas. Studi awal tentang kepemimpinan yang dilakukan pada 1940 sampai dengan 1950-an memusatkan perhatian kepada sifat-sifat dari pemimpin. Para peneliti mencoba menemukan karakter-karakter individu yang membedakan pemimpin yang berhasil dan pemimpin yang gagal. Menurut pendapat ini, seseorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki ciri-ciri yang istimewa yang mencakup berkarisma, terus kecerdasan, kebijaksanaan, dan memberi dampak yang besar. Hal ini didasarkan pada penelitian awal yang mencakup studi pemimpin besar. Para pemimpin berasal dari kelas yang istimewa dan memegang gelar turun-temurun. Sangat sedikit orang dari kelas bawah memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat, bukan karena faktor pendidikan dan pelatihan. Konsep kepemimpinan dalam teori ini adalah atribut tertentu yang melekat pada diri pemimpin, atau sifat yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Rob Stottgill mengidentifikasikan 6 klasifikasi dari sistem kepemimpinan, yaitu karakteristik fisik, latar belakang sosial, intelijensi, kepribadian, karakteristik hubungan tugas, dan karakteristik sosial. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada pembahasan awal ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Neng Ana Khairunisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Ana Khairunisa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang poin B, pendekatan sifat atau trait approach. Kepemimpinan dengan pendekatan sifat membedakan para pemimpin dan mereka yang bukan pemimpin dengan cara berfokus pada berbagai sifat dan berbagai karakter pribadi pemimpin. Berbagai studi membandingkan sifat-sifat pemimpin dan bukan pemimpin. Pemimpin cenderung mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi, lebih ramah, dan lebih percaya diri di antara yang lainnya, dan mempunyai kebutuhan akan kekuasaan lebih besar. Berbagai sifat dipelajari untuk menentukan kepemimpinan yang efektif. Menurut Edwin Gesley, dalam penelitian ilmiahnya lebih menentukan sifat-sifat tertentu yang tampaknya penting untuk kepemimpinan yang efektif. Sifat-sifat tersebut diantaranya kemauan dalam kedudukannya sebagai pengawas dan atau pelaksanaan fungsi-fungsi dasar kepemimpinan, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain, kebutuhan akan prestasi dalam kepemimpinan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses. Kecerdasan menurut Gesley, pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. Satu penemuan yang signifikan yaitu adanya perbedaan kecerdasan yang ekstrim antara pemimpin dan pengikutnya yang dapat menimbulkan gangguan, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. Kepercayaan diri atau kepercayaan diri terhadap dirinya sebagai kemampuan sebagai pemimpin atau sebagai orang yang memimpin kepada pengikutnya. Adapun menurut Yuki pada tahun 1989 menyebutkan bahwa pemimpin yang sukses memiliki kemampuan luar biasa, seperti mempunyai energi yang tiada habisnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin itu memiliki daya ketertarikan terhadap pengikutnya, bisa menarik perhatian pengikutnya atau bisa memanage semuanya, bisa memanage dan mengarahkan kepada suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Asifa dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin berdasarkan dari pendekatan gaya kepemimpinan. Diyakini bahwa kepemimpinan yang efektif menggunakan gaya tertentu mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, berbeda dengan teori sifat pendekatan perilaku yang dipusatkan kepada efektivitas pemimpin, bukan kepada penampilan dari pemimpin tersebut. Teori ini perilaku penekanan pada dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan berorientasi tugas dan berorientasi pada karyawan. Dalam pendekatan perilaku ini ada beberapa gaya sebagai berikut. 1. Studi kepemimpinan Loa. Usaha mempelajari kepemimpinan pada awal tahun 1930 oleh Ronald Lippitt dan Relepet White di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Loa. Usaha yang dilakukan oleh dua pakar ini mempunyai dampak studi yang panjang. Yang kedua yaitu studi kepemimpinan Ohio. Dalam hal ini pemimpin mempunyai deskripsi atas dua dimensi, yaitu A. Struktur pembuatan inisiatif. Struktur ini menunjukkan pada perilaku pemimpin dalam menentukan hubungan kerja antara pemimpin antara dirinya dengan yang dipimpin, dan usahanya dalam menciptakan pola organisasi. Yang B yaitu perhatian. Struktur ini menggambarkan perilaku pemimpin yang menunjukkan kesetiakawanan, saling mempercayai, dan kehangatan dalam hubungan kerja antara pemimpin dengan anggota stafnya. Yang ketiga yaitu studi kepemimpinan Michigan. Studi Michigan ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip produktivitas kerja kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang diperoleh atau kepuasan kelompok yang diperoleh dari partisipasinya mereka. Studi ini memiliki cenderung kepada produktivitas kerja yang memiliki berat kan pada demokratis kerja, bukan pada otokritisnya. Yang keempat yaitu managerial grid. Teori kepemimpinan ini salah satu usaha yang terkenal dalam rangka mengidentifikasikan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam manajemen, ialah managerial grid. Dalam pendekatan managerial grid ini, manajemen berhubungan dengan dua hal, yakni produksi di satu pihak dan orang di pihak lain. Jadi kesimpulannya yaitu usaha mempelajari kepemimpinan pada awal tahun 1930 oleh Ronald dan Robert White di bawah pengarahan Kurt Lippitt
Lewin di Universitas Loa. Usaha yang dilakukan oleh kedua pakar ini memiliki dampak studi yang panjang. Sedangkan gaya kepemimpinan Ohio ini dimulai dari premis bahwa tidak ada kepuasan atau rumusan atau definisi kepemimpinan yang ada dari hasil kerja terdahulu, berasumsi bahwa kepemimpinan selalu diartikan sama dengan kepemimpinan yang baik, dan studi Michigan ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip produktivitas kerja kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang diperoleh dari partisipasi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.